pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Polda Papua terjunkan 2 regu BRIMOB mengejar kelompok kriminal bersenjata di Nduga. Tim SAR hentikan pencarian guru yang tenggelam di Mimika. Paus berukuran 11 meter ditemukan di pantai Kaimana. Pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 11 orang dan melukai 2 orang, Kepolisian Daerah Papua terus mengejar pelaku. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sudah mundur dari lokasi penyerangan ke arah hutan, sehingga memberikan waktu bagi personel TNI Polri untuk menyusun strategi. Saat ini Polda Papua sudah memerintahkan 2 regu dari Satgas Damai Kartens di Kabupaten Mimika untuk diperbantukan ke Kabupaten Nduga. Setelah kita kontak tembak, dia terdeteksi sudah mundur, tidak di lokasi yang terjadi kontak tembak atau pembantaian KKB yang di hari Sabtu itu. Mereka sudah geser keluar, terus kemudian kita saat ini masih konsentrasi untuk bagaimana strategi untuk segera melakukan penangkapan terhadap Egyanus dan kelompoknya, ya. Hidup atau mati mereka harus kita segera tangkap karena memberikan rasa kegelisahan kepada masyarakat di Nduga khususnya. Kelompok-kelompok mereka kemarin itu ada 3, dibagi 3 kelompok karena sempat mereka melakukan penyambungan terhadap rekan-rekan kami itu di 2 titik. Ya, 2 titik. Kemudian titik terakhir yang kita juga monitor, kita belum ketemu. Namun karena situasi tidak memungkinkan, cukup deras, hujan cukup deras, pandangan mata terganggu, sehingga Kapolres yang pimpin langsung rekan-rekan dari TNI Polri perintahkan untuk segera kembali ke pos terakhir di pos TNI, ya. Kemarin kami dengan KOP dan rekan-rekan dari Satgas dari TNI juga berkumpul di sana. Terkait kemudian senjata yang mereka gunakan, apa benar itu senjata yang hasil rampasan Napoli? Kita belum tahu persis, ya. Nanti kalau sudah kita dapatkan, ya tentu akan terlihat. KKB pimpinan Egyanus Kogoya bertanggung jawab atas pembantaian belasan warga sipil di Kabupaten Nduga. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua. Polisi menangkap 4 ajudan pribadi Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, yang telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Papua, Kombes Gustaf Urbinas mengatakan, ke-4 orang tersebut ditahan di rutan Mapolda dan sedang menjalani pemeriksaan. Dalam status penyidikan KPK, saat ini ada 4 anggota yang kita amankan, menyusul terakhir 1 orang, yaitu Bribka SM, ya, Bribka SM yang melapor diri karena dihimbau dari luar kota untuk menyerahkan diri. Maka sudah menyerahkan diri hari Senin yang lalu di Propam Polda Papua tanggal 18 Juli. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan awal oleh Provos Propam Polda, dan juga sudah saat ini di Patsus, ya, artinya diamankan di sel penempatan khusus dalam rangka proses pemeriksaan, ya, sebagaimana yang menjadi kewenangan dari Provos sesuai undang-undang untuk PP 2 tahun 2003 pelanggaran disiplin
kita bisa mengamankan personel ini sampai dengan 5 hari. Ya. Jadi sudah dilaksanakan juga gelar perkara untuk pemeriksaan awal oleh rekan-rekan Propos, dan saat ini akan persiapan untuk pelimpahan untuk menjalani proses daripada kode etik profesi Polri. Ya, untuk sementara seperti itu. Ada 3 personil yang cukup bukti awal akan diproses di kode etik profesi Polri, dan 1 personil yang datang terakhir Bribka SM. Sementara kami masih mencari bukti lain. Untuk sementara dia akan tetap diproses untuk pelanggaran disiplin. Apabila nanti ada kesaksian lain yang muncul dalam perjalanan proses kode etik dari 3 personil, maka tidak menutup kemungkinan Bribka SM juga dapat kita alihkan untuk proses kode etik seperti 3 orang temannya ini, gitu. Riki Hampagawak menjadi tersangka karena terlibat suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mambramo Tengah tahun 2018. KPK meminta bantuan Polda Papua untuk mencari Bupati Mambramo Tengah yang hingga kini masih buron. Riki sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK sendiri telah menggeledah di sejumlah tempat mulai dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jakarta, hingga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pemerintah Kota Sorong mendatangi 2 perusahaan galian C yang beroperasi di Kelurahan Saoka. Kedua perusahaan yakni PT Lintas Arta Lestari dan PT Akam diduga belum mengurus perpanjangan izin dan menunggak pajak sejak tahun 2017. Pajak tertunggak tersebut bernilai 30 miliar rupiah. Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat Wilayah 5 KPK berkoordinasi dengan Polres Sorong Kota dan Pemkot Sorong menyegel 2 perusahaan. Ya, hari ini kami kolaborasi yang baik ya dengan Polres, dengan Pemda Kota Sorong, pendampingan, peringatan terhadap perusahaan galiansi yang izin habis masih beroperasi dan juga tidak bayar pajak ya sejak 2017, data dari Rekon Provinsi dengan Kota. Hari ini dipasang 2 pelang. Satu tadi Lintas Arta Lestari ya? Karena tidak pernah bayar pajak sejak 2017, data yang kami terima dari provinsi ya. Karena tadi Anda Bapak bisa lihat semua kan masih aktif. Nah, sekarang di Akam izinnya habis sejak Mei tapi masih beroperasi, termasuk yang di stockpile ini kan tidak boleh ya angkut ya. Nah, besok 1 lagi akan dipasang di Dapico yang izinnya habis bulan Februari masih beroperasi. Kami sampaikan tadi diskusi sama Pak Waka juga, karena kalau bicara penegakan hukumnya ada di kepolisian, kota akan laporkan ini, bikin laporan polisi pada atas pelaku usaha yang tidak bayar pajak dan tidak punya izin masih beroperasi. Jadi ilegal istilahnya. Kalau rata-rata satu perusahaan aja 500 atau 400 juta ya kayaknya. 400 juta rata-rata ya. Kalau dia sejak 2017 belum bayar, kali berapa itu? Kali 5 tahun? 5 tahun berapa bulan itu? 12 kali 5? 60 kali 400 juta ya kira-kira 30 M lah. Ya, kira-kira kan? Selain 2 perusahaan tambang galian C tersebut, masih ada 1 perusahaan tambang lain yakni PT Davico Engineering yang akan disambangi KPK dan Pemkot Sorong. Perusahaan tambang tersebut saat ini aktif beroperasi menambang material galian C. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Bangkai paus berukuran 11 meter ditemukan terdampar di pantai Simora, Kaimana, Sabtu lalu. Paus ini pertama kali ditemukan seorang penjaga lokasi wisata sekitar pukul 5:30 pagi. Paus berjenis kelamin jantan ini diperkirakan sudah mati lebih dari 10 hari sebelum terdampar. Pice, si penemu paus, mengatakan awalnya dia menduga bangkai paus berukuran besar ini styrofoam. Namun setelah didekati, dia mencium bau busuk. Tadi
pagi bangun setengah 6 pagi karena lihat barang ini saya pikir macam seperti gabus begini. Jadi saya ke tempat ini, terus saya foto lalu kirimkan ke bapak yang punya lokasi. Saya kan hanya jaga. Nah, saya kirim ke sana, mungkin ibu laporkan ke pihak OWB yang bersangkutan supaya bisa evakuasi barang ini. Soalnya ini tadi pagi sudah rasanya apa? Baunya sudah mulai membusuk. Ya, berarti dari malam Om tidak cium bau, pagi baru cium. Malam tidak. Sudah sekitar setengah 6 baru saya mungkin jalan ke sini karena pikir mungkin gabus, jadi saya jalan ke sini baru lihat ternyata ini juga ikan tapi sudah mulai membau busuk. Jadi artinya dari kemarin sore Om tidak kelihatan juga di daerah. Tidak ada. Baru paginya Mungkin malam. Mungkin malamnya. Mungkin dari malam sekitar jam-jam 7 karena mungkin naik full penuh sekitar jam 3 subuh. Sudah mulai hanyut ke darat. Ya, terkait dengan paus yang terdampar ini, untuk evakuasinya memang ada beberapa opsi yang awalnya dipertimbangkan. Pertama, bawa ke laut dan tenggelamkan. Kemudian yang kedua, bakar. Lalu yang terakhir itu kubur. Jadi dari ketiga opsi ini yang menjadi pilihan melihat dengan kondisi alam yang saat ini adalah harus kubur. Terkait dengan penguburan bangkai hiu paus ini melibatkan berbagai mitra atau berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ikut terlibat dengan memberikan alat berat untuk evakuasi bangkai kapal dari pesisir ini untuk kita kubur. Jadi terkait dengan penguburan, yang punya lokasi sudah memberikan tempat sehingga nanti kalau kondisi alam, kita mempertimbangkan kondisi alam terutama pasang surut. Kalau nanti sudah surut, nanti kita akan evakuasi dengan alat berat yang sudah dibantu oleh pemerintah daerah. Penyebab matinya memang kita semua belum tahu pasti, tapi dugaan yang sementara kita bisa menduga itu adalah kemungkinan pada saat dia makan tertelan juga dengan plastik, lalu itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang lain, memang di laut ini ada nelayan atau ada masyarakat yang pada saat melakukan penangkapan bisa saja terperangkap dengan jaring, sehingga potensi itu sangat bisa terjadi sehingga mereka melukai, dan pada saat mereka melukai ini yang menyebabkan sehingga ikan paus ini mati dan terdampar pada kesempatan ini. Itu dugaan sementara. Dugaan sementara. Belum bisa dipastikan. Iya, belum bisa dipastikan. Kita belum bisa pastikan bahwa yang pasti mati karena itu sampai hari ini kita belum bisa pastikan. Belum diketahui penyebab pasti kematian paus ini. Hingga berita ini disusun, Dinas Perikanan Kaimana, Yayasan Konservasi Indonesia, bersama personel Satpol Airut Polres masih berupaya mengevakuasi bangkai paus tersebut. Arfad melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Kapal penangkap ikan berpenumpang 4 orang hilang di perairan Timika Sabtu lalu. Kapal motor Norbaya saat kejadian tengah mencari ikan di laut lepas. Namun tiba-tiba mesin kapal mati dan hilang dari koordinat. Tim SAR diterjunkan untuk melakukan pencarian terhadap keempat nelayan. Mesin, kemudian mereka hanyut sampai ke depan buoy di depan Muara Kumako. Kemudian dari Muara Kumako mereka sempat meminta pertolongan kepada pemilik kapal. Kemudian karena cuaca yang buruk, pemilik kapal tidak dapat menghandle, tidak dapat menolong mereka, sehingga mereka hanyut dan mereka terpaksa menggunakan layar sampai mereka hanyut sampai di perairan Kawar. Dan pada hari Sabtu, Basarnas Timika melakukan aksi dengan menggerakkan satu kapal RB 217 untuk melakukan pencarian, dan Basarnas Timika melakukan pencarian pukul 07.00. 6 jam kemudian tim SAR mendapatkan informasi KM Norbaya berhasil ditemukan warga di distrik Mimika Barat. Seluruh penumpang kapal selamat. Kapal tersebut diduga menggunakan layar sebagai alat bantu untuk mencapai lokasi.
Ditemukannya KM Norbaya, tim SAR menarik seluruh anggotanya dan menutup operasi pencarian. Dari Mimika, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Selama 7 hari tim SAR gabungan mencari seorang guru yang terjatuh dari kapal di perairan Puriri, Kabupaten Mimika, namun hingga saat ini tidak membuahkan hasil. Operasi pencarian sudah dilakukan dari berbagai sisi, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Ahad kemarin, tim SAR gabungan memperluas areal pencarian hingga 35 mil dari pantai Timika hingga Pasir Hitam, Timika, Papua, namun hasilnya tetap nihil. Operasi pencarian terhadap guru bernama Joshua Woodwensa akhirnya ditutup. Operasi SAR terhadap longboat 40 PK dengan 1 orang korban dalam pencarian atas nama Joshua Woodwensa. Untuk pencarian hari ini hari ke-7 menyusur sepanjang garis pantai dari Pomako sampai ke Pasir Hitam, atau tepat di mana lokasi terakhir diperkirakan korban hilang atau korban terjatuh dari atas longboat tersebut. Untuk pencarian hari ini masih nihil dan operasi SAR hari ini hari ke-7 akan diusulkan untuk ditutup. Walaupun operasi pencarian ditutup, tim SAR gabungan akan terus memantau dan sewaktu-waktu akan dikerahkan untuk melakukan evakuasi bila korban ditemukan. Dari Mimika, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Setelah sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik, kini harga LPG juga naik. Sejak tanggal 13 Juli lalu, pemerintah resmi menaikkan harga LPG di Merauke. Namun kenaikan harga ini menyebabkan penjualan LPG di Merauke menurun karena warga memilih berhemat demi kelangsungan hidup. Sebelumnya LPG ukuran 12 kg dijual Rp315.000, kini naik menjadi Rp330.000. Sementara ukuran 5 kg dijual Rp150.000, kini naik menjadi Rp160.000 per tabung. LPG ini dari sejak tanggal berapa diberlakukan? Sejak tanggal 13 Juli 2022. Kalau yang 12 kilo sekarang berapa harganya? 12 kilo sekarang 330. Dari berapa itu dari sebelumnya? Dari sebelumnya 315. Kalau yang 6 kilo itu? 6 kilonya dari sebelumnya kan 150. Sekarang 160. Gitu ya. Akibat kenaikan harga ini penjualan LPG menurun. Arif menambahkan sebelumnya bisa menjual 10 hingga 20 tabung per hari. Saat ini hanya 10 tabung per hari yang laku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan kapal kargo Ahad kemarin kembali beraktivitas melakukan bongkar muat di dermaga pintu air Merauke. Selama sebulan, aktivitas di pelabuhan ini terhenti akibat cuaca buruk. Kini barang-barang kebutuhan pokok sudah bisa terangkut ke kawasan terluar kota Merauke seperti Asmat dan Mapi. Terhentinya aktivitas di pelabuhan juga menyebabkan banyak buruh angkut menganggur karena tidak ada kegiatan bongkar muat. Mulai ini lagi, sudah mulai muat lagi ya? Iya. Berapa lama kemarin dia tidak muat itu, Yansen? Ada 1 bulan lah ya? 1 bulan. Itu karena tidak berangkat, ah? Iya. Kenapa memang cuaca itu? Cuacanya buruk juga. Makanya sampai sekarang. Jadi sekarang sudah mulai muat ya? Iya. Kalau muat begini ya untuk buruh lumayan juga ya, ada penghasilan. Kamu ada berapa kelompok, berapa regu dalam satu kelompok, Yansen? Paling-palingnya 20. 20 orang ya. Saat ini kegiatan bongkar muat di pelabuhan pintu air sangat padat. Kapal-kapal kargo harus berpacu dengan waktu untuk mengangkut barang yang tertunda karena khawatir cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perayaan HUT ke-77 kemerdekaan RI di Merauke akan sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya. Perayaan akan dilangsungkan di kampung-kampung. Ketua Panitia HUT ke-77 RI, Ramadianto mengatakan, inisiatif ini merupakan himbauan Bupati Merauke agar perayaan HUT kemerdekaan lebih mengedepankan warga kampung sehingga nuansa perayaan benar-benar merakyat. Dalam perayaan HUT nanti, pemerintah juga membagikan sembako kepada warga di kampung-kampung karena masih banyak yang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi. Sesuai dengan arahan kita, kegiatan itu lebih banyak melibatkan unsur masyarakat, terutama saudara-saudara kita.
Sehingga kegiatan kali ini kami panitia ingin memberikan sesuatu yang lain. Jadi yang kalau selama ini kegiatan itu kita terhambat adanya pandemi, tapi kali ini tidak. Ya seperti sesuai dengan instruksi Bupati, kegiatan itu pertama kita akan pembentukan panitia. Nah setelah itu kita akan sesuai dengan instruksi kami edarkan beberapa saat yang lalu, ya pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera, kebersihan dan sebagaimana yang seperti biasa kita lakukan. Nah kegiatan nanti akan kita titik beratkan kepada kegiatan yang melibatkan seluruh warga masyarakat, terutama saudara-saudara kita orang asli Papua. Kita berharap mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Ya seperti kalau kita lihat mungkin kita ada bakti sosial, ya ada kegiatan pameran dan hiburan, pameran pembangunan, ada pawai budaya, terus ada juga kegiatan lomba dan pertandingan. Nah, khusus untuk lomba dan pertandingan ini saya dan teman-teman kami memfokuskan pada dua kegiatan, yaitu lomba yang bersifat tradisional dan juga lomba yang bersifat modern. Ya. Perayaan HUT RI di Merauke juga akan menyuguhkan berbagai kegiatan termasuk hiburan rakyat dalam bentuk pawai budaya Nusantara sebagai ungkapan syukur terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.